Dan juga begitu pendidikan hukum di sini adalah Fakultas Hukum di Indonesia ini juga harus dilihat bagaimana di dalam melihat dan mencermati daripada hukum, baik hukum material maupun hukum formal. Dan juga di sini di samping pendidikan hukum oleh masyarakat juga pendidikan hukum oleh sivitas akademis. Kemudian bagaimana struktur hukumnya? Kalau kita bicara masalah struktur hukum, maka adalah badan penyidik, badan penuntut, kemudian badan pengadilan, dan badan pelaksana pidana. Supaya tidak satu arah, mungkin saya bisa untuk sharing ya dalam tahap ini ya, karena kita 45 menit kan. Jadi di sini bagaimana badan penyidiknya? Sebagaimanapun baiknya penyidik, polisi, BNN, Bea Cukai, Pol PP, kalau penuntut umum dan hakimnya tidak baik, ya hukum tidak akan tegak. Bagaimana baiknya penyidik dan penuntut umum, kalau hakimnya tidak baik, ya tidak akan tegak. Saya balik, aku terario, bagaimana baiknya hakim, kalau di tingkat penyidikan dan penuntutan tidak baik, ya tidak akan tegak. Jadi di antara subsistem tadi harus seia sekata dalam membentukkan suatu proses penegakan hukum. Next. Ada 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana terpadu, yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Apa sebetulnya pendekatan normatif? Memandang keempat aparatur, memandang keempat aparatur penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Jadi polisi, jaksa, hakim, dan petugas LP ini merupakan satu kesatuan di dalam menegakkan hukum yang disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Kemudian bagaimana pendekatan administratif? Administratif ini adalah bagaimana dalam penegakan hukum itu secara administrasi terkelola dengan baik. Di dalam tingkat penyidikan tentunya di sana administrasinya sudah jelas. Ada data-data tentang penyidikan, di tingkat penuntutan juga begitu, di tingkat pengadilan juga begitu. Kalau di tingkat pengadilan seperti di Tasikmalaya, bapak-bapak dan ibu-ibu wartawan mau hari ini ada sidang, jadwalnya apa, sudah bisa dilihat di dalam STPP, di websitenya pengadilan. Hari ini putus, 2 jam setelah putus, bapak-bapak ibu-ibu sudah boleh mengeprint putusannya di rumah maupun di mana saja. Ya, tidak usah minta ke pengadilan. Ya, langsung yang namanya STPP. Artinya bahwa administrasi di pengadilan saat ini di Indonesia sudah betul-betul memudahkan para pencari keadilan dan pengguna pengadilan untuk melihat sampai lewat rumah saja sudah cukup. Kemudian bagaimana pendekatan sosial? Next. Ini memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial. Yang saya katakan tadi, bagaimana masyarakatnya? Kalau masyarakatnya sejak ke pengadilan, ada perkara di pengadilan, kemudian hanya ingin menang dan kepentingannya terpenuhi, maka tidak akan terwujud pendekatan hukum untuk pendekatan hukum. Di sini masyarakat pun juga harus diedukasi. Siapa yang edukasi? Ya pemerintah daerah maupun pemuka masyarakat dan pemuka agama, supaya mengerti hukum, bahwa hukum itu tujuannya keadilan, bukan untuk mempertahankan kepentingan. Kemudian bagaimana? Next. Sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang saya katakan tadi, kalau kita bicara masa sistem peradilan pidana, maka kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana, yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, jadi kalau undang-undangnya namanya Hukum Acara Pidana, tapi sebutannya lebih banyak ke KUHAP. Maka criminal justice system di Indonesia terdiri dari 4 komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan. Dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka komponen ini bertambah 1 sehingga menjadi pancawangsa, yaitu advokat. Walaupun bapak-bapak, advokat sebagai penegak hukum itu debatable di dalam ranah keilmuan maupun praktek.
Mengapa debatable? Karena yang mengatakan bahwa sebetulnya advokat itu bukan penegak hukum karena posisi atau tusinya yang membela kepentingan daripada salah satu pihak. Tetapi secara normatif yuridis disebutkan di dalam Undang-Undang 83 bahwa advokat itu adalah penegak hukum. Next. Setelah kita memahami tentang penegakan hukum dan sistem peradilan pidana, kita baru masuk kepada tindak pidana narkotika. Penegakan hukum tindak pidana narkotika. Saya katakan bahwa tindak pidana narkotika ini bisa dikatakan sebagai extraordinary crime. Apa sih sebetulnya extraordinary crime? Terdapat cukup alasan yang rasional untuk mengategorikan bahwa tindak pidana narkotika sebagai sebuah kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa atau extraordinary measure, dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula atau extraordinary instrumen. Mengapa saya katakan demikian? Di undang-undang yang lain tidak ada namanya pasal yang membolehkan polisi itu untuk istilahnya seakan-akan menjadi pembeli, seakan-akan menjadi penjual. Karena susahnya jual beli narkotika ini untuk ditindak, maka diperbolehkan dalam undang-undang itu istilahnya polisi itu menyamar. Tapi ini kemudian kenyataannya bisa juga disalahgunakan dengan oleh polisi. Ya, dia kalau ketangkap katanya menyamar, kalau tidak ketangkap katanya memang kepentingannya sendiri. Tapi ini tentunya oknum. Bisa saja hakim pun juga bisa memainkan hukum kalau hakim yang berintegritas, bukan hanya polisi. Karena yang namanya mafia peradilan itu bukan hanya hakim, bukan hanya polisi, bukan hanya jaksa, bukan hanya petugas lapas, bukan hanya advokat, tapi semua masyarakat bisa menjadi mafia peradilan. Ya, saya mau ngomong juga wartawan, gak enak di depan saya wartawan semua kan. Artinya bahwa semuanya bisa terdapat mafia peradilan. Maka kalau rekan-rekan wartawan ada yang sudah pernah datang ke pengadilan Tasikmalaya, itu di dinding-dindingnya, di websitenya semuanya pokoknya saya minta bantuan untuk anti korupsi. Dan semua titik-titik di situ terhubung dengan kantor atau ruangan saya, sekitar 42 titik CCTV. Ya. Kemudian next, tindak pidana narkotika itu diatur di mana sih? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika itu diatur di dalam bab 15 pasal 111 sampai dengan 148. Next. Tetapi dari pasal 111 sampai 148 ini yang menjadi primadonanya pasal adalah di pasal 111. Ya. Di pasal 111 itu adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Ini tadi yang saya katakan extraordinary crime, bahwa di samping undang-undangnya juga sudah mengatur bahwa narkotika, tindak pidana narkotika extraordinary crime dengan ancaman pidananya ini double garda ancamannya. Bukan hanya diancam pidana penjara, tapi juga diancam pidana denda. Ya, di samping pidana penjara juga diancam pidana denda. Dan dalam perumusannya ada tanda koma dan atau, maka di sini tidak perlu tersangka atau terdakwa itu memenuhi kriteria menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, tapi cukup misalnya menanam saja, cukup misalnya memelihara saja, cukup misalnya memiliki atau menyimpan, menguasai saja, itu sudah cukup. Dan ini adalah delik formal. Mengapa?
digunakan delik formal? Karena susahnya menangkap peredaran narkotika. Sehingga pada saat orang sudah memiliki, sudah menguasai, itu sudah cukup. Namanya delik formal. Ya. Kalau delik material susah pembuktiannya di persidangan. Ya. Jadi narkotika ini adalah delik formal karena susahnya dalam pembuktian di persidangan. Ya. Kemudian dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Ini ada pemberatan apabila dia 5 kilo atau lebih ataupun 5 pohon. Ini ada pemberatan, artinya bahwa di dalam ranah hukum pidana apabila terjadi pengulangan, terjadi residivis, itu ada pemberatannya. Hukumannya bisa, ancamannya ditambah dengan 1/3. Next. Ini tadi masalah bentuk tanaman ya, kita kenal ganja di sini yang di masyarakat disebut dengan ganja. Kemudian yang di sini adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Ini yang disebut dengan metamfetamina, ya, sabu. Ancamannya minimal 4 tahun. Jadi ada minimal ancaman. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah minimal kecuali memang betul-betul diperlukan. Keadilan hakim adalah minimal ancaman pidana sampai kepada maksimal ancaman pidana disesuaikan dengan fakta hukum di persidangan. Nah, kemudian di sini pasal 114 ini sebagai penjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Ya. Kalau yang 1 tadi ganja, 112 itu adalah orang yang memiliki dan sebagainya, sedangkan yang 114 ini adalah yang menjual, membeli, menerima sebagai perantara. Ancamannya minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar, paling banyak 10 miliar rupiah. Ya. Ini sama ancamannya. Saya ingin mengumpulkan dari beberapa contoh ini bahwa extraordinary crime-nya, bahwa narkotika dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan yang luar biasa itu dari undang-undangnya saja sudah ditentukan adanya minimal seterahmat. Ya, artinya kalau di samping undang-undang yang dipandang sebagai extraordinary crime, yang minimal hakim bisa menjatuhkan 1 hari. Ini yang 127, ini adalah pengguna. Nah, di sini permasalahannya rekan-rekan wartawan. Kadang-kadang aparat penegak hukum, kadang-kadang saya katakan ini berlindung di balik pengguna ini. Ya. Tapi sebenarnya untuk pengguna ini secara normatif yuridis ada batasannya. Pada saat ditangkap harus pada saat dia menggunakan. Kalau ditangkap tidak menggunakan dan hasil labnya tidak positif, maka tidak boleh dijadi pengguna. Karena kalau pengguna ini ancamannya adalah maksimal 4 tahun, tidak ada minimalnya. Hakim boleh menjatuhi 1 hari, 2 hari. Walaupun hakim itu tidak pernah menjatuhkan hari, minimal bulan, 15 hari atau 1 bulan, 1 bulan. Ini kadang-kadang dibuat yang tidak bertanggung jawab. Ya hakim ya juga bisa saja membuat segini, seharusnya 112 dibuat 127 karena terdakwanya minta tolong misalnya. Begitu juga di penyidikan juga bisa saja terjadi. Pada saat ditangkap jebret, sudahlah kamu pengguna, itu bisa saja. Makanya saya katakan tadi bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika itu tidak bisa hanya dibebankan kepada hakim saja. Karena proses daripada penyidikan itu adalah dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, baik polisi maupun BNN, kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum melakukan pra penuntutan, penuntut umum melimpahkan kepada pengadilan. Pengadilan tidak boleh mengadili perkara di luar dakwaan penuntut umum. Jadi yang diadili oleh hakim hanya yang didakwakan oleh penuntut umum. Contoh yang ramai pada saat itu, pada saat Gayus Lumbun, masyarakat sudah dijali oleh TV bahwa Gayus Lumbun adalah korupsi.
Ternyata yang diajukan pertama oleh penyidik bukan korupsinya, penggelapannya. Dijatuhi pidana oleh hakim 4 tahun. Masyarakat ramai. Sedangkan penggelapan itu paling lama 4 tahun. Akhirnya yang kedua diajukan sebagai korupsi. Hakim tidak boleh mengadili perkara di luar surat dakwaan, karena surat dakwaan adalah acuan daripada hakim untuk mengadili perkara. Surat dakwaan mengacu kepada berita acara di tingkat penyidikan. Nah, ini masalahnya. Di mana di dalam BAP tingkat penyidikan ada hal yang miss, ada hal yang kurang, maka di pengadilan nanti pembuktiannya akan susah. Hakim mau tidak mau, kalau tidak terbukti harus dibebaskan. Hakim bukan orang yang harus menjadi pidana. Pasal 89, 90, 91 KUHP mengatakan bahwa apabila terbukti dijatuhi pidana, apabila terbukti dibebaskan, apabila terbukti tapi bukan pidana, orang salah namanya. Misalnya orang diajukan penipuan atau penggelapan, ternyata ada surat perjanjiannya, maka hakim menyatakan bahwa itu terbukti tapi bukan tindak pidana, melainkan itu adalah perjanjian. Jadi hakim itu bukan jagal yang harus selalu menjatuhkan pidana. Dijatuhi pidana dikala terbukti. Dan penjatuhan pidana pun hakim juga juga mempertimbangkan aspek kepentingan individu maupun masyarakat. Individu itu juga mempertimbangkan pelaku dan korban. Artinya bahwa rekan wartawan jangan terpaku pada saat ada suatu pidana, misalnya 310 membuat orang mati, ditabrak, kemudian ada semacam perdamaian antara pelaku sama korban. Ya, ini hakim tidak hanya memandang itu. Pelaku dan korban kan hanya satu kepentingan individu. Nah, masyarakat bagaimana? Kalau setiap orang yang nabrak kemudian bisa damai, nanti banyak orang yang tidak hati-hati. Pola pikirnya hakim, nabrak saja saya punya duit untuk perdamaian. Makanya kadang-kadang perdamaian diatur juga banyak yang ditolak. Saya pun juga sering menolak diversi karena tidak sesuai dengan aturan. Pak polisi ngajukan diversi karena diversi baik di polisi maupun di penuntut umum maupun oleh hakimnya Pak Ketua sendiri, Pak Ketua harus memberikan penetapan. Boleh Pak Ketua menolak. Kalau memang tidak sesuai dengan prosedur, misalnya 363 itu ancamannya 7 tahun, ternyata dimodifikasi 362 Yunto 55, Pak Ketua akan menolak. Karena restoratif justice itu ada aturan-aturannya tersendiri, tidak semuanya sendiri. Kalau semuanya sendiri, ngapain ada pengaturan? Ya, kemudian yang saya katakan tadi di pengadilan di Tasikmalaya itu semuanya sudah online. Salah satunya adalah e-berpadu. Jadi Pak polisi meminta perpanjangan penahanan kepada Pak Ketua, meminta persetujuan penggeledahan dan sita, itu tidak perlu datang ke pengadilan, cukup lewat online aja dulu. Nanti diverifikasi, setelah diverifikasi oke, kemudian Pak Ketua membuat penetapan, dibarter penetapan tadi sama di aslinya. Begitu juga Pak penuntut umum pada saat melakukan pelimpahan perkara tidak usah datang ke pengadilan. Nah, kalau dari Singaparna sana berapa jam ke pengadilan? Lewat online aja. Nanti diverifikasi kurangnya apa, kalau sudah penuh langsung diregister, ditetapkan hakimnya. Pada hari sidang pertama tukar menukar berkasnya lawan penetapan Pak Ketua. Ya. Jadi permohonan diversi, permohonan penahanan, penangguhan penahanan ini cukup lewat online. Ya. Ini apa? Adalah untuk agar pelaksanaan pelayanan perkara pidana itu berbasis teknologi informasi, memangkas birokrasi, meningkatkan efektivitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi para aparatur penegak hukum, meminimalisir tatap muka. Jadi kalau rekan-rekan wartawan mau ketemu Pak Ketua di sana, nggak kira ketemu, melalui tamu online yang direkam gambar dan suaranya. Di pengadilan Tasikmalaya mau konsultasi dengan Pak Ketua nggak boleh ketemu langsung, mau konsultasi dengan sekretaris panitera dan hakim nggak boleh ketemu langsung, hanya tamu online aja dan direkam gambar dan suaranya di situ. Bapak ada di PTSP, hakimnya ada di ruangannya, Bapak ada di PTSP, Pak Ketua ada di ruangannya. Kecuali hakim, panitera, sekretaris dan Pak Ketua sama wakil, maka Bapak hanya bisa menemui orang lain di pengadilan itu di tamu terbuka publik. Ada minimal 2 orang saksi yang punya jabatan di pengadilan. Tanpa itu nggak bisa ketemu, Ya, ini adalah untuk meminimalisir supaya orang luar tidak ketemu di
pengadilan, ya, supaya tidak terjadi permainan. Ya. Kemudian stakeholder yang terlibat itu siapa saja di dalam ini: penyidik, kepolisian, KPK, BNN, BNS, Bea Cukai, penuntut umum, kejaksaan dan KPK, pengadilan negeri, militer, dan mahkamah syariah, lembaga perserikatan, rutan, Bapas, Lapas, penggunaan advokat, keluarga terdakwa, dan masyarakat. Jadi misalnya seperti dari Bapas itu minta turunan putusan, tidak perlu minta ke pengadilan sekarang, Mas. Langsung aja ngeprint sendiri di sana, di Bapas sana. Karena hakim saya perintahkan pada saat hari ini putus, maka hari ini juga 2 jam setelah putus, putusan harus sudah diunggah di website. Seluruh dunia bisa melihat. Pada saat hari ini sidang, kemudian besok paling akhir berita acara sidang sudah diunggah di website, sehingga semua orang melihat. Nah ini permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Dan untuk narkotika seperti itu, saya titip bahwa pada saat di pengadilan, rekan-rekan wartawan tolong saya dibantu untuk disiarkan ke masyarakat. Pengadilan Negeri Tasikmalaya itu mempunyai beberapa inovasi. Misalnya orang yang mengajukan penetapan ganti nama atau salah tanggal lahir itu kalau datang ke pengadilan jam 8:30 paling akhir, sudah membawa minimal 2 orang saksi, alat bukti suratnya sudah dinasihkan di kantor pos, maka paling lambat jam 3 penetapan sudah dibawa pulang. Itu yang namanya one day service. Kalau bapak-bapak atau masyarakat mau konsultasi masalah bantuan hukum melalui pos bakum online, lihat aja website pengadilan kita Tasikmalaya. Kalau mau bicara masalah bagaimana syarat gugatan, syarat permohonan, konsultasi ke PTSP online namanya, ya. Dan semuanya GS di situ sudah diterapkan di website semuanya. Dan tiap hari Kamis pada minggu keempat jam 7 sampai jam 8 kami melakukan siaran radio di Purbasura yang disebut dengan Sipakum Purbasura. Mau tanya apa saja di luar WA dijawab di sana tentang berapa biaya perkara dan sebagainya. Ya, saya kira demikian. Kita lebih baik untuk saling ngobrol bersama. Saya akhiri untuk presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.